Terima kasih buat sahabat tani dimanapun Anda berada. Terima kasih, salam jumpa kembali. Saya ingin mengulas masalah pruning yang sedang sangat-sangat viral ya, yang berseliweran di media sosial baik TikTok, Facebook maupun YouTube. Beda ketika waktu itu setahun yang lalu kurang lebih ketika saya membagikan postingan sistem pertanian dengan menggunakan metode Thailand, yaitu menggunakan metode pruning. Itu banyak sekali yang menghujat ataupun juga yang tidak sepakat, pro dan kontra. Tapi dengan seiringnya waktu semua bisa terjawab dengan testimoni para petani senusantara. Alhamdulillah, pruning bisa membuktikan, bisa memberikan sebuah solusi bagi para petani agar bisa memaksimalkan pertaniannya dengan cara yang sangat mudah, sederhana, dan sebetulnya ini adalah sebuah metode yang bisa dilakukan siapapun juga. Oke, kali ini saya akan membahas lebih detail lagi rincian supaya metode pruning ini tidak salah penempatan ataupun salah dalam pengaplikasiannya. Sebab pemahaman sedikit saja bisa akan mengakibatkan dampak yang negatif jika pengelolaan ataupun sistem pruning dilakukan dengan cara yang tidak tepat. Buat teman-teman semuanya, coba cek video-video saya tentang pruning kurang lebih 1 tahun yang lalu ya. Saya sudah membagikan itu. Di sana banyak sekali teman-teman yang saya backup, yang melalui WhatsApp dan lain sebagainya. Karena banyaknya inbox dan email yang masuk di akun saya, di sini nanti mungkin saya akan melakukan live ya, tanya jawab kepada teman-teman saudara tani dimanapun Anda berada. Boleh join ya, boleh join, tapi mungkin mohon maaf karena keterbatasan, mungkin kita akan sesuaikan kepada para pelanggan ataupun yang telah membagikan super gift-nya kepada saya. Nanti akan kita backup sistemnya, budidayanya, apapun tentang pertanian, khususnya di pertanian padi. Bagi teman-teman yang membagikan super gift ataupun berlangganan dengan kita akan mendapatkan akses prioritas khusus. Oke, terima kasih. Ini juga akan saya bagikan pada media sosial di Facebook buat teman-teman semuanya yang di Facebook ataupun di TikTok ya. Boleh kunjungi channel YouTube saya di Rio Rimba, di tulisan Rio Rimba. Di sana adalah sistem pertanian terpadu, lebih kerennya dikatakan dengan petani milenial. Oke, kita akan masuk pada sesi permasalahan pada pertama di sistem pruning. Pertanyaan pertama yang banyak sekali ditanyakan kepada kita yang masuk di inbox atau di komentar yang belum terjawab, yaitu masalah umur. Jadi bagi para pemula ya, yang belum melakukan pruning sama sekali, yang ingin mencoba, jangan pernah takut. Yang penting ketepatan umur yang tepat, jangan sampai salah aplikasi ya. Jadi saya sarankan untuk para petani bisa memupuk 3 kali. Dalam pertanian padi ini sebaiknya seyogyanya dipupuk dalam 3 kali. Yang pertama, yang kedua. Nah, pasca yang kedua, sebelum pemupukan kedua, yaitu dikurang lebih di umur 20 sampai 30 hari setelah tanam. Kalau menggunakan metode pindah tanam ya, di masa-masa itulah kita melakukan pruning. Di masa vegetatif. Ingat ya, di masa vegetatif. Kenapa masa vegetatif? Karena fase-fase ini di mana dia masih dalam rangka pertumbuhan untuk memperbanyak anakan. Biasanya tanaman padi konvensional di umur ini tanaman ini masih hijau, masih subur. Ya, sistem ini biasanya orang akan memupuk kedua. Dan rata-rata ini adalah kesalahan dan fatal sekali bagi para petani, di mana pemupukan kedua ini biasanya di umur 30 nanti langsung ada perkembangan yang tidak bagus, yaitu bercak, kresek, dan lain sebagainya. Ini dikarenakan ada berlebihnya unsur nitrogen atau berlebihannya unsur N, apalagi di musim curah hujan yang sangat tinggi ya. Ini rentan sekali padi kita terserang jamur. Jadi pruning ini bisa menghentikan sejenak dalam tanda kutip ya. Maka di hari ke-24 kita melakukan pruning, besoknya dipupuk dalam tanda kutip gini. Kita hitung sebelum di pruning itu kita hitung dulu. Kalau udah ada 20 anakan, ini anakan yang kecil juga kita hitung ya, yang anakan yang paling kecil kita hitung
Ini udah ada 20 anakan, kita pangkas ya, ngenai batang nggak apa-apa, ini masih belum masuk masa bunting, nggak ada masalah. Ini bahkan nanti akan begar, cara Jawanya, kalau bahasa Jawanya dia akan membuka di setiap ketiak dari ujung batang ini akan menambah satu anakan secara teori, dan ini lolos dari teori, ini udah uji lapangan berkali-kali ya. Cara logikanya gini, pengalaman kita ketika sebelum pruning anakan ini 20, kita lakukan pruning, besoknya dipupuk, langsung disemprot, ditambahin memakai yat pengatur tumbuh ya, yaitu kita biasa memakai Gipgrow, YPT lah, YPT, Gipgrow, dan ini akan memacu pertumbuhan yang sangat serempak. Unsur tanaman, unsur hara dari pemupukan sudah kita suplai, unsur mikronya kita genjot dengan YPT, maka dia akan berbarengan ya. Ini kalau tidak dilakukan pruning, maka dia yang bertumbuh adalah pohon-pohon utama. Anak-anak kecil-kecil ini tidak bisa berkembang, tidak bisa berkompetisi merebut nutrisi. Jadi yang semakin tinggi-tinggi, yang di bawah ini tidak bisa muncul ke permukaan, bisa muncul tetapi tidak tumbuh bulir ataupun gagal untuk bunting. Jadi ini adalah fase pertama pentingnya melakukan pruning di umur 20-30 hari setelah tanam adalah cikal bakal kita membentuk anakan. Jadi ingat ya, cikal bakal membentuk anakan. Ada juga loh yang pruning di umur 30, 40, 45 dan sebagainya. Ini seyogianya dilakukan oleh yang sudah ahli dari pengamatan-pengamatan, sebab memang kalau saya sendiri bisa melakukan pruning sampai 3 kali. Ini dampaknya luar biasa. Tapi saya sarankan bagi pemula untuk yang sekali saja, yaitu di umur antara 20 dan 30 hari setelah tanam. Oke, terima kasih. Nanti kita sambung video berikutnya supaya tidak panjang-panjang. Jangan lupa ya, jangan lupa yang belum follow dulu, yang belum subscribe dulu, baik di media sosial saya, yang di Facebook Rio Gunawan, yang di YouTube Rio Rimba, dan salam petani milenial untuk ketahanan pangan. Salam sehat, salam rahayu.